Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di pembaruan terkini seputar sepak bola Indonesia. Dari alasan Patrick Kluivert merekrut pemain baru hingga fakta mengerikan tentang Jay Itzes di Italia, kali ini kami akan menyajikan berita menarik yang wajib Anda tahu. Yuk simak terus hingga akhir. Kita mulai dengan kabar Patrick Kluivert yang begitu bersemangat mendatangkan Jairo Riedewald ke timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan besar ini? Berikut penjelasannya. Pantas saja Patrick Kluivert ngebet datangkan Jairo Riedewald, ternyata ini alasannya. Patrick Kluivert menjelaskan alasan dibalik prioritasnya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald guna memperkuat timnas Indonesia. Pelatih yang baru saja diangkat sebagai pemimpin skuad Garuda itu menyatakan bahwa lini tengah merupakan area yang masih membutuhkan tambahan pemain. Kluivert mengungkapkan hal ini dalam program Patrick Kluivert Bicara di Liputan 6 SCTV yang dipandu oleh Glenn Joshua dan Aziza Hanum. Tayangan tersebut dapat disaksikan di YouTube juga dan melalui tautan ini, di mana Kluivert mengatakan, "Saya di belakang dan di depan kita baik-baik saja, mungkin di lini tengah kami butuh, karena itulah saya sebut Jairo Riedewald. Mungkin juga di lini depan, namun di belakang saya rasa kita sudah memiliki banyak pemain bertahan yang baik," ujarnya. Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang handal. Pemain berusia 28 tahun ini diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Indonesia yang sudah memiliki sejumlah pemain berkualitas seperti Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Juaon, dan juga Ricky Kambuaya. Kluivert juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Riedewald sedang berlangsung. Ia menambahkan bahwa sang pemain sangat bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret. Dia mengharapkan agar proses naturalisasi berjalan dengan baik sehingga Riedewald dapat bermain pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang dijadwalkan pada 20 Maret. Jairo sudah kami dekati dan prosesnya masih berlangsung. Dia sangat bersemangat jadi bagian perjalanan ini. Dia sangat ingin bergabung, semoga Maret nanti. Kehadiran Riedewald diharapkan Kluivert dapat membantu mewujudkan impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan dari para asisten, dia bertekad untuk memberikan kebahagiaan kepada para supporter yang telah memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Kami datang tidak untuk membuang waktu siapapun. Kami akan memberikan yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah target jangka pendek. Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada supporter karena berada di belakang tim dan mendukung mewujudkan itu. Di mana bek timnas Indonesia, Jay Itzes terus menunjukkan permainan yang impresif bersama klubnya Venezia di Liga Italia Serie A. Hingga pekan ke-20, Itzes sudah mencetak dan juga mencatatkan 18 pertandingan serta selalu menjadi starter. Total, dia sudah mencatatkan 1.598 menit bermain. Selain bermain penuh dalam seluruh pertandingan yang dijalaninya, Itzes juga menyumbangkan 1 gol untuk Venezia. Tak tanggung-tanggung, gol itu ia ciptakan ke gawang raksasa Italia Juventus. Melansir dari Footstats, Jay Itzes mencatatkan total 24 tackle, 14 intercept, 12 blok, dan 66 sapuan. Tak cuma itu, catatan duelnya juga cukup tangguh. Dari total 138 kali, Itzes menangi 63 kali duel plus ada 33 duel udara yang sukses dimenanginya. Dan seiring dengan performanya yang terus konsisten, nilai pasar pemain 24 tahun itu pun terus meroket. Nilai pasar adalah perkiraan harga jual si pemain yang berdasarkan performa di lapangan. Andai si pemain terus tampil bagus dan bebas dari cedera, harganya bisa terus naik. Sebaliknya, jika si pemain tampil mandek dan dihantam badai cedera, maka harganya bisa turun. Dan terbaru, per 18 Desember 2024 kemarin, nilai pasar Itzes ada di angka 3 juta euro atau setara dengan 50 miliar. Ini adalah lonjakan ketiga sang pemain. Sejak bergabung ke Venezia di musim panas 2023, Itzes mulanya punya nilai pasar 900.000 euro. Angkanya terus naik ke 1,4 juta euro, ke 2,5 juta euro, dan kini sudah berada di angka 3 juta euro. Jay Itzes merupakan pemain ke-6 dengan nilai pasar tertinggi di Venezia. Dirinya turut masuk 3 besar pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Berkat penampilannya yang menawan, Itzes pun kini tak lepas dari spekulasi. Dikabarkan banyak klub yang berminat mendatangkannya. Dan baru-baru ini, Bologna dilaporkan tertarik dengan Jay Itzes. Klub yang dikenal dengan julukan
Airosoğlu ini juga berhasil menjadi salah satu peserta Liga Champions 2024-2025 setelah mengakhiri musim lalu di posisi kelima seri. Di Hairo Riedewald, ya kita beralih ke JICS yang kini mencuri perhatian Italia bersama Venezia. Dan yang terakhir, Patrick Kluivert memberi kepastian soal skuad timnas Indonesia. Dia memastikan tidak akan banyak perubahan dalam komposisi pemain. Apa alasan dibalik keputusan ini? Simak ulasannya. Patrick Kluivert pastikan tidak bakal banyak mengubah skuad timnas Indonesia. Belakangan ini pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert banyak mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini sangat dimaklumi mengingat Kluivert masih tergolong baru dalam perannya sebagai pelatih utama tim Garuda. Salah satu pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan susunan pemain timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, skuad timnas Garuda juga telah menunjukkan kekompakan dan soliditas yang baik. Patrick Kluivert pun berusaha memberikan klarifikasi mengenai hal itu. Meskipun demikian, mantan pelatih timnas Curaçao ini menegaskan bahwa dia tidak berencana untuk melakukan perubahan signifikan pada komposisi skuad yang ada. Pemain yang sudah di skuadnya dia tidak akan mengubah drastis komposisi pemain. Menurut Patrick Kluivert, para pemain yang telah menjadi langganan timnas Indonesia akan tetap mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam skuad yang ia latih. Namun, Kluivert juga mengungkapkan sebuah hal yang menarik terkait seleksi pemain. Ia menekankan bahwa selain para pemain yang sudah sering dipanggil, ia akan memperhatikan pemain lain yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Tentu, saat ini sudah ada kelompok yang bisa dipanggil ke tim nasional, namun kami juga akan pantau pemain lain. Di mana Kluivert menunjukkan komitmennya untuk membangun tim yang kompetitif dengan mempertimbangkan berbagai opsi pemain. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan pemain-pemain yang sudah ada, tetapi juga terbuka untuk menjajaki talenta baru. Dengan pendekatan ini, diharapkan timnas Indonesia dapat memiliki skuad yang lebih beragam dan kuat untuk menghadapi berbagai kompetisi di masa depan. Patrick Kluivert menyatakan bahwa ia memiliki preferensi terhadap permainan sepak bola yang menyerang. Konsep itu akan diterapkan dalam strategi timnas Indonesia ke depannya. Selain itu, Kluivert juga menunjukkan keyakinannya yang tinggi terhadap kemampuan para penyerang timnas Indonesia saat ini. Dia percaya bahwa mereka memiliki potensi yang baik untuk mencetak gol dalam setiap pertandingan. Seperti saya ucapkan, saya suka sepak bola menyerang. Saya rasa kita juga punya penyerang yang bagus, yang menunjukkan optimisme terhadap kualitas tim. Nah, itu Patrick Kluivert. Ya sobat, itulah rangkaian berita hari ini dari perekrutan pemain baru hingga performa luar biasa pemain Indonesia di luar negeri. Dengan langkah strategis Patrick Kluivert, timnas Garuda semakin optimis menghadapi tantangan ke depan. Terus dukung dan nantikan berita menarik lainnya hanya di Kamus Bola.